والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sahabat para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad. Kemudian semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bentuk macam syubhat, dari segala macam bentuk kezaliman, apakah itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada seluruh kaum muslimin yang lainnya. Para pendengar, di hari-hari ini, tepatnya di setiap Jumat, terdapat waktu yang dimana tatkala seseorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diijabah oleh Allah, di mana waktu tersebut menjadi kekhususan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa butuhnya seorang muslim itu terhadap doa, karena doa adalah hisnul muslim, dia adalah perisai bagi seorang muslim, dia adalah senjata bagi seorang muslim. Karena doa itu adalah intinya ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja. Jadi jika dia menginginkan keluasan rezeki, maka dia minta. Dia inginkan kepadanya adanya kenaikan jabatan dari perkara-perkara dunia, diperbolehkan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa baiknya keimanan seorang hamba tatkala dia meminta kepada Allah akhirat. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan di akhirat. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku dimatikan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dimatikan dalam keadaan yang baik. Ada padanya ciri-ciri ahlul jannah. Ada padanya kematian yang baik, yang diharapkan padanya dia termasuk dari orang-orang yang berbahagia nanti di hari akhirat. Di antara doa-doa yang sepantasnya bagi seorang tidak melupakannya, untuk mendoakan agar dirinya dapat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesungguhnya, wahai kaum muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, yang dinamakan ibrah itu bil khawatim, innamal ibrah bil khawatim. Sesungguhnya yang paling menentukan
dari perjalanan hidup seorang hamba adalah bagaimana dia menutup amalannya. Karena di sana ada seorang yang dia itu mungkin sepanjang hidupnya bermaksiat. Kemudian dia bertaubat kepada Allah sesaat sebelum kematiannya. Nah, tatkala dia bertaubat, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surganya. Betapa beruntungnya dia. Dan ada yang lainnya sepanjang hidupnya dia melakukan ketaatan, mungkin seperti Anda para pendengar, alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat keimanan dalam hatinya. Sepanjang hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir. Dia menentukan jalan hidup seorang hamba. Bisa jadi disebabkan karena dia beribadah menginginkan padanya pujian-pujian dari manusia. Agar manusia memberikan laqab kepadanya, dia adalah seorang ahli ibadah. Dia adalah seorang alim. Dia adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tentukan baginya dia bermaksiat kepada Allah sesaat sebelum kematiannya. Kemudian jadilah dia manusia yang paling merugi. Dia mati dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Mungkin rokok masih ada di tangannya. Ya, mulutnya masih tercium bau minuman keras. Atau dia dalam keadaan hina dina bersama seorang wanita yang bukan seharusnya baginya untuk mendekatinya. Tapi matilah dia dalam keadaan seperti itu. Maka inilah yang menjadi rahasia mengapa seorang hamba itu dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karena itu pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadukum la ya'malu bi 'amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dan seorang dia beramal dengan amalan ahli neraka hingga seakan-akan dirinya dan neraka itu tinggal satu jengkal, yakni kematian sudah sangat dekat kepadanya. Kemudian Allah menentukan sesuatu untuk dirinya, dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mungkin mewafatkan dia dalam keadaan dia beramal saleh, di dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat atau di hari Jumat, Allah wafatkan dia. Dan ada pula orang lain, dia subhanallah, dia orang-orang yang dikenal dengan orang alim, berilmu, beribadah. Dia selalu melakukan amalannya ahli surga. Hingga surga dengan dirinya itu hanya tinggal satu jengkal lagi, yakni kematian. Sudah sangat dekat, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk dalam neraka tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari su'ul khatimah dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada seorang hamba untuk selalu beribadah, untuk selalu mencambuk dirinya, memaksa hatinya mentaati Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau yang tampak dari sebagian manusia. Dan agar Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Taib. Dan kita membaca sedikit dari fawaid atau faidah kitab dari Khudh Aqidata karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala.
Masih di bab anwa'u syirkil akbar, ya, pembagian syirik-syirik besar. Soal dari beliau, hal nasta'inu bil ahya'i, apakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Ya, di bab sebelumnya kita, atau di pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana seorang hukumnya meminta pertolongan kepada orang yang telah mati atau orang yang mengetahui ilmu yang gaib. Maka secara kesimpulan jawabannya adalah tidak boleh meminta pertolongan untuk mereka yang sudah mati. Ya, kita tujukan kepada mereka, bukan meminta semoga Allah melapangkan kuburnya, tapi dia minta kepada Allah. Ini enggak, dia minta kepada orang yang telah mati. Wahai fulan yang ada pada kuburan ini, wahai syekh fulan, wahai wali fulan, wahai tengku fulan. Ini tidak diperbolehkan, karena sesungguhnya dalam agama kita minta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini adalah suatu ikrar yang selalu dia ucapkan di setiap salatnya. Selalu dia baca. Tatkala dia membaca surah Al-Fatihah kurang lebih 17 kali, kalau seandainya dia salat 5 kali sehari. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah yang jumlahnya ada 12 rakaat. Seandainya dia melaksanakan salat rawatib, sunnah rawatib. Belum lagi kalau seandainya dia melaksanakan salat-salat sunnah yang lainnya, fa ya subhanallah. Ini adalah ikrar yang terus-menerus dia ucapkan, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi betapa banyak manusia, dia berikrar di setiap rakaatnya, tapi dia tidak faham maknanya. Bersamaan dengan itu dia datang kepada kuburan-kuburan meminta rezeki, meminta dilindungi dari mara bahaya, dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya, meminta sesuatu dari berupa manfaat dunia kepada kuburan-kuburan. Ayuhal muslim, justru orang yang di kuburan itu butuh terhadap doa kita kepada Allah. Maka tidak mungkin dia bisa menjadi wasilah. Ya, tidak boleh menjadikan wasilah bagi orang yang sudah mati di dalam kuburnya, tanahnya. Bagaimana dia bisa menyampaikan doa tersebut kepada Allah dalam keadaan dia sendiri tatkala sudah mati, sealim-alimnya seseorang, sebaik-baik ibadahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dimandikan. Artinya beliau bukan sesuatu bisa menguasai diri beliau sendiri tatkala beliau sudah diwafatkan oleh Allah. Beliau butuh bantuan. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang membutuhkan bantuan dia dapat memberi bantuan? Pada hakikatnya dia sudah tidak bisa apa-apa lagi untuk dirinya. Amalannya telah ditutup. Tidak mungkin dia membantu orang lain dalam berdoa. Bahkan seorang itu yang telah dikuburkan, orang solehkah, orang baikkah, dia bahkan butuh kepada doa kita. Maka orang yang telah diwafatkan, orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mati, tidak boleh bagi kita mentujukan doa kita kepada mereka. Adapun mendoakan mereka kepada Allah itu boleh. Sekarang pertanyaan beliau, apakah masalahnya, apakah boleh bagi seseorang itu minta pertolongan kepada yang masih hidup? Ya, sebagai contoh, wahai fulan tolong saya sedang butuh uang. Wahai fulan tolong bantu saya mau pindahan rumah. Wahai fulan tolong ambilkan saya minuman, dan lain sebagainya. Maka beliau menjawab, na'am fima yaqdiruna alaih. Benar, boleh, tentu saja itu boleh. Sesuatu yang dia permampukan, dia mampu untuk mengerjakan, memenuhi pertolongan atau permintaan tolong kita, maka ini diperbolehkan. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, kata beliau. Dan ini beliau nukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah pendalilan yang beliau pakai memperbolehkan seseorang untuk saling tolong menolong. Dan bahkan ini adalah syariat dihasung seseorang untuk saling tolong menolong terhadap apa sesuatu yang dia mampu memenuhi permintaan saudaranya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, atau kita bisa mengambil kaidah yang disebutkan pula oleh para ulama, antara Syekh Ibnu Utsaimin atau yang selain beliau dari sebelum Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan boleh seseorang meminta pertolongan kepada yang pertama selain dari orang yang mati. Dia diperbolehkan meminta pertolongan, yakni syarat yang pertama dia hidup, bukan yang mati dan yang selain mereka. Atau kemudian yang kedua, kaidahnya adalah dia boleh meminta pertolongan kepada seseorang selama dia hadir. Yani dia bukan orang-orang yang mengatakan dirinya walaupun masih hidup ya mengetahui perkara yang gaib. Terus sebagai contoh, kalau misalnya kamu mendapatkan masalah, kamu tinggal sebut nama saya 3 kali, niscaya apa yang menjadi permasalahanmu akan teruraikan, akan terpecahkan. Masalahmu akan selesai. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak hadir, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga, ya, meminta sesuatu kepada yang masih hidup itu diperbolehkan dengan syarat yang ketiga, dia mampu melaksanakan permintaan kita kepadanya. Sebagai contoh, seseorang minta diberikan uang 1 karung misalnya kepada seorang yang sebenarnya dia itu adalah seorang fakir, miskin. Dia tidak mampu memberikan uang itu, maka padanya ada kesia-siaan. Untuk poin yang pertama, yang kedua, jika dia tidak terpenuhi, yakni dia minta sesuatu kepada yang sudah mati atau kepada yang tidak hadir, ini bisa jatuh. Dia akan jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Adapun yang ketiga, tatkala tidak terpenuhi syaratnya, dia tidak mampu sebenarnya, dia minta tolong kepada orang yang sebenarnya tidak mampu ini, maka padanya ada perkara kesia-siaan. Maka jangan seseorang meminta sesuatu kecuali terpenuhi 3 syarat ini. Kemudian beliau rahimahullah berdalilkan pula dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala fi aunil 'abdi akan menolong hambanya, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba-hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Ini adalah kaidah, wahai hamba Allah, wahai para pendengar Radio Syiar Tauhid, jika seandainya kita membutuhkan pertolongan Allah, tolonglah saudara kita. Saudara yang dimaksud bukan hanya yang terkait dengan hubungan darah, tapi saudara yang dengannya kita bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga tatkala kita melihat ada saudara kita kesulitan, bantu. Allah akan ingat tatkala seseorang membantu melepaskan kesulitan dari saudaranya, Allah akan ingat dia tatkala dia sedang dalam kesempitan, dalam keadaan butuh pertolongan. Allah bersabda, atau dalam sebuah hadis masih dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingat
ta'allum ala Allah fir rakha, ta'allumnya ya'rifka fi syiddah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Allah, kenallah Allah fir rakha, kata Rasulullah di hadis tersebut, dalam keadaan engkau sedang kesempitan. Ya'rifka fi syiddah, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu tatkala engkau sedang dalam keadaan sempit. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu tatkala engkau sempit. Bantulah saudaramu tatkala dia membutuhkan bantuan. Allah akan membantumu tatkala engkau membutuhkan bantuan. Maka mungkin kenapa pada hari-hari ini tatkala kita berdoa, ya Allah tidak mengijabah doa kita. Pada hari-hari ini tatkala kita sangat butuh pertolongan Allah, Allah tidak mau membantu kita, tidak mau melepaskan kesulitan yang ada pada diri kita. Mungkin para pendengar pernah tidak membantu saudaranya. Saudaranya sedang butuh, dia dalam keadaan kelapangan, dia dalam keadaan lapang, dia memiliki harta, saudaranya minta kepadanya, "Hai fulan, berikan aku sesuatu. Ya, aku sedang butuh dengan ini dan itu." Kemudian dia tidak mau bantu, maka Allah kemudian memberikan cobaan untuknya. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau sempit. Allah akan ingat. Ingatlah Allah tatkala engkau sedang lapang. Bantulah saudaramu, Allah akan ingat kepadamu. Kemudian kata beliau rahimahullah, pertanyaan berikutnya, hal yajuzun nadhr li ghairillah, apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Nazar yakni dia menjanjikan sesuatu dari perkara ketaatan, atau dia akan melaksanakan sesuatu tatkala dia sudah diberi. Ya, sebagai contoh dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya saya lulus, saya mendapatkan nilai A pada tes kali ini, saya akan berpuasa minggu depan Senin dan Kamis. Atau seandainya dia tidak berikan kepada Allah, karena ini soalnya bernazar kepada selain Allah. Wahai wali fulan, wahai aulia fulan, wali kalau jamaknya aulia, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, ya tolonglah saya, kalau seandainya saya ditolong olehmu, yang ini syekhnya, walinya, kemudian tengkunya, kiainya sudah diwafatkan oleh Allah di dalam kuburnya, dia meminta sesuatu di sisi kuburannya, kalau seandainya aku bisa lulus di tes kali ini, aku mendapatkan nilai A, aku akan berinfak ke pemakaman ini 500.000. Apakah boleh dia laksanakan nazarnya ini? Ataukah apakah boleh dia mengucapkan kalimat ini, laksanakan akad seperti ini, mengucapkan nazarnya seperti ini? Maka beliau menjawab, la yajuzu, tidak diperbolehkan bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, kenapa tidak boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan dari Maryam bintu Imran, ibundanya Isa alaihi salam. Beliau mengatakan, taib, ini bukan ucapan Maryam, tapi ibu dari Maryam, istrinya Imran. Maka beliau ini mengatakan, ya, ibundanya Maryam, in Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar terhadap sesuatu yang ada dalam perutku, yakni anak yang akan kulahirkan ini. Aku bernazar dia untukmu, agar dia terus-menerus beribadah kepadamu.
Tatkala kita perhatikan ya, tatkala ibunda dari Maryam bintu Imran mengucapkan kalimat ini, artinya nazar ini adalah ibadah. Beliau mengatakan ini kepada Allah, ya Allah, aku mau beribadah, yaitu ibadahnya dalam bentuk nazar. Apa konsekuensinya tatkala kita mengetahui itu ibadah? Konsekuensinya adalah seseorang tidak boleh memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ya, ini adalah konsekuensi seseorang tahu ini ibadah atau bukan. Maka penting sekali bagi seseorang itu mengetahui definisi dari ibadah. Kenapa? Karena kalau seandainya itu ibadah, para pendengar tidak boleh memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Dia harus ikhlas, harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini menjadi petunjuk bagi kita bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Begitu pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara an yu'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah nazarnya. Ini nazar itu adalah bentuk untuk mentaati Allah. Dia adalah ibadah. Sebagaimana salat, sebagaimana zakat, sebagaimana membaca Al-Quran, sebagaimana berdoa. Nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan kepada selain Allah. Ya. Tatkala dia berikan itu kepada selain Allah, artinya dia telah menyekutukan Allah. Karena ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Itu adalah konsekuensi seseorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah konsekuensi tatkala dia meyakini Allah sebagai Tuhannya yang menciptakan dirinya. Ada konsekuensinya, yakni dia harus beribadah, itu haknya Allah. Kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibadahi. Kenapa diibadahi? Karena dia telah menciptakan engkau. Karena dia telah memberikan rezeki kepadamu. Karena dia telah memberikan anak kepadamu, seorang istri kepadamu, telah memberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara, tangan yang sempurna, kaki yang dengannya bisa berjalan. Bukan yang memberikan seluruh hal tersebut adalah orang-orang atau di kalangan manusia. Bukan pula wali fulan, syekh fulan, ulama fulan. Tidak, Allah yang memberikan itu semua. Maka kalau seandainya seorang itu yakin dengan hal tersebut, maka berikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a ila akhir ayah. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadalah kepada Rabb kalian yang mana Dia telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini adalah sebuah pengikatan. Ya, Allah telah menciptakan kalian. Allah ingatkan, Allah telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Apakah ada lain yang menciptakan dari langit dan bumi, menciptakan kalian? Lantas kalau Dia yang menciptakan, kenapa engkau beribadah kepada selain Allah? Engkau meminta kepada selain Allah. Engkau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Tapi ini kan hanya perantara. Saya minta ini kan sebagai perantara antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita sendiri berdoa kepada Allah dalam keadaan husnudzan. Walaupun saya bermaksiat, tetap minta kepada Allah. Walaupun engkau adalah budak yang tidak baik kepada Rabb-Nya, walaupun engkau adalah budak yang tidak baik, tetap mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita permisalkan, kita adalah seorang budak yang betul-betul jahat kepada tuannya. Tetap kita memohon di pintu Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah walaupun badan kita sangat bau,
luka-luka sudah memenuhi sekujur tubuh kita karena maksiat yang senantiasa dia lakukan. Siang dan malam, sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, tetap engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Tuhanmu itu Maha Pemurah. Karena Tuhanmu itu Maha mendengar. Karena Tuhanmu itu Maha melihat. Allah tidak membutuhkan perantara-perantara. Bahkan dia mengatakan sendiri dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan berikan apa yang kalian minta. Aku akan ijabah. Bahkan Allah mengatakan siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, ya, maka dia ancamannya itu adalah Jahannam. Jahannam. Siapa yang masih juga menggunakan wasilah-wasilah, tidak berhusnudzon, sangka baik kepada Allah, ya, engkau walaupun bermaksiat, wahai hamba-hamba Allah, Allah tetap melihatmu. Allah tetap mendengarmu. Tatkala engkau meminta, Allah akan tetap memberikannya. Kalau seandainya syarat-syarat dari doa tersebut telah engkau penuhi, insya Allah akan berikan itu kepadamu. Ya, orang kafir saja kalau berdoa kepada Allah, Allah berikan. Ya, sebagian Allah berikan, sebagiannya tidak. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan, bagaimana mereka, ya, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum, Allah tetap mengatakan tatkala kami selamatkan mereka, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, kemudian kami selamatkan mereka, Allah ijabah doa tersebut. Tapi lantas kenapa engkau seorang mukmin suudzon, ya, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak akan melihat saya, doa saya tidak akan diampuni. Kalau si fulan yang berdoa dia orang soleh, kau telah memulai, ya, persangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki muamalahmu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungan kita seluruhnya. Para pendengar, bisa jadi, ya, dan inilah kalimat yang sering sekali diulang oleh guru kami, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Dia sering mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah, aslahakallah ma bainaka wa bainan nas, aslih akhiratak, aslahakallah dunyak. Ya, perbaiki hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hubunganmu dengan Allah, yakni berprasangka baiklah engkau kepada Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu antar hamba. Di sisi manusia, kalau kamu memiliki masalah antara fulan dengan tetangga, saya ini jahat begini dan begitu, kenapa saya selalu berkelahi dengan tetangga saya berkelahi dengan adik saya berkelahi dengan karyawan di tempat kerja saya, bisa jadi karena engkau tidak baik muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena engkau selalu bersuudzon kepada Allah. Bisa jadi karena engkau selama ini telah meninggalkan, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, beliau menukilkan ini ucapan dari seorang ulama yang lainnya. Dia nukilkan, asli akhiratak, perbaiki hubungan akhiratmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hubungan duniamu, akan memperbaiki duniamu. Engkau perbaiki bagaimana bentuk salatmu, bagaimana bentuk doamu, bagaimana bentuk nazarmu, bagaimana bentuk zakatmu, bagaimana bentuk seluruh dari perkara akhirat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki duniamu. Bisa jadi pada hari ini kehancuran dari sisi dunia, yakni sempitnya rezeki, terasa sempit dunia Allah yang luas, karena ternyata fulanah sudah banyak menolak, karena ternyata setiap kali dia melamar dia ditolak, setiap kali dia melamar seorang akhwat selalu ditolak,
Mungkin karena muamalahmu dengan akhirat itu jelek. Karena engkau tidak memperbaiki akhiratmu, maka dunia pun akan hancur. Selama ini kenapa terasa sempit? Ya, rezeki yang awalnya terasa luas, sekarang terasa sempit sekali. Kurang. Karena Allah telah mencabut ya perasaan cukup dalam dadamu. Baik, ini mungkin ya perkara-perkara yang sebaiknya seorang muslim itu perbaiki. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Kita berhusnudzon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah terus-menerus hingga ajal menjemput kita. Tapi prasangka yang baik ini disertai pula dengan perasaan takut kepada Allah. Allah murka kepada kita. Tapi itu tidak boleh memutus seseorang untuk terus berdoa meminta kepada Allah apapun kondisinya. Karena sesungguhnya engkau sedang berdoa kepada yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.